Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak? Alhamdulillah sehat dan ceria. Semoga tetap selalu ceria, oke? Selalu semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sama-sama. Saya absen dulu ya. Ahmad Danis Abizar hadir. Ahmad Faid Bainillah Bi'anillah hadir ya. Kemudian Ahmad Khairul Al-Farizi hadir. Ahmad Muzammil Ainun hadir. Baik, mari kita mulai pelajaran dengan membaca doa ketua kelas tadi. Yang ketua kelas maju sini sama Ustadz. Sebelum belajar, kita membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Silakan kembali tempat duduk. Coba perhatikan, kira-kira masih ingat pada materi yang kemarin? Ini kira-kira gambar apa, anak-anak? Salat berjamaah. Siapa yang di antara kalian yang pernah salat berjamaah di masjid? 1, 2, 3, 4. Banyak ya, alhamdulillah. Siapa yang salat berjamaah di rumah? Oh ya, bagus. Tapi kalau laki-laki itu lebih utama sholat di masjid. Kalau perempuan lebih utama sholat di rumah. Apa bagus. Berikutnya perhatikan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Ya. Apa sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah, coba dibaca yang putra bareng. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan minimal 2 orang. Jadi kalau cuma 1 orang itu tahu apa namanya? Sholat munfarid 100. Jadi kalau 2 orang minimal sholat berjamaah itu adalah paling sedikitnya sholat berjamaah. Kalau cuma 1 itu namanya sholat munfarid namanya. Siapa itu yang dimaksud orang yang bersalat berjamaah minimal hanya 2 orang? Yang pertama itu adalah seorang makmum, yang lain itu dijadikan imam. Jadi kalau 2 orang itu cukup salat berjamaah. Posisinya nanti dilihat di gambar seperti apa posisinya kalau berjamaah. Hanya 2 orang aja. Ya, ini ada ketentuannya kalau sholat berjamaah. Yang pertama, apa? Mengetahui ajaran agama Islam. Jadi harus tahu ajaran agama Islam, harus diawali dengan membaca kalimat syahadah. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Yang kedua, mengetahui hal yang berhubungan dengan sholat. Jadi wudhu itu berhubungan sholat. Kalau tidak wudhu, tidak sah. Jadi ada anak itu sudah adzan di kantor, wudhu tapi hanya hidungnya yang basah, itu tidak sah.
karena harus sempurna wudhunya karena berkenaan dengan berhubungan sholat. Ketiga, memiliki bacaan Al-Quran yang fasih. Ya, ini ketentuan untuk menjadi imam. Nanti ada yang menjadi imam ketentuannya. Yang keempat, harus dewasa atau balik. Dewasa. Kalau anak-anak yang belum balik tidak sah jadi imam. Yang sah jadi makmum aja kalau anak-anak. Jadi, yang nomor 5, memiliki budi pekerti yang mulia, bukan orang bukan orang yang akhlaknya jelek. Ini yang menjadi imam yang paling utama. Kemudian nomor 6, memiliki daya ingat dan suara yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu lebih utama yang paling bagus. Ayo siapa yang jadi imam? Oh, ini bagus suaranya. Itu caranya ya. Menentukan menjadi imam itu dipilih yang paling bagus suaranya, yang paling banyak hafalannya. Yang ketujuh, diutamakan yang paling tua. Jadi kalau mau memilih imam, kamu kelas 2, ternyata di sampingnya ada kelas 6. Yang kelas 6 yang dipilih dulu karena lebih tua umurnya. Diutamakan yang lebih tua. Sekarang ketentuan untuk makmum. Untuk menjadi makmum ketentuannya 1, berniat mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam maka menjadi batal. Jadi harus niat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakan. Tidak tidak berdiri sendiri, tidak bergerak sendiri. Dari awal, dari takbir sampai salam itu mengikuti imam. Yang ketiga, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Artinya kalau imamnya di Mekah, kamu di Indonesia, boleh nggak jadi makmum? Nggak boleh, harus dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempat, dalam satu ruangan, atau meskipun ada di luar harus ada jalan keluar yang bisa dijangkau dan bisa melihat imam. Yang keberapa dah? Nomor berapa? Nomor 4, makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Begitu pun gerakannya. Makmum kalau imamnya belum takbir, jangan takbir dulu. Oh lama ini imam, takbir dulu tidak sah. Tunggu imam selesai dulu ya. Itu caranya. Sama semua gerakan menunggu imam selesai. Kalau berdiri dulu sebelum imamnya berdiri dari rukuk maka batal. Sholatnya tidak sah, harus sholat lagi. Nomor 5, sholatnya makmum harus sesuai dengan syarat pelaksanaan dengan sholatnya imam. Harus sesuai dengan syarat pelaksanaannya dengan syarat imam. Jadi kalau kurang syaratnya nanti juga menjadi batal. Artinya syaratnya itu harus suci banyak itu, syarat punya wudhu dan lain sebagainya. Terakhir, tidak ada takbir atau penghalang yang menghalangi gerakan imam. Tidak ada takbir atau penghalang yang menghalangi gerakan imam. Jadi kalau ada takbir yang menghalangi gerakan imam, maka menjadi batal juga sholatnya. Nah, tata cara menjadi imam berdiri di depan. Ada nggak imam yang ada di belakang? Nggak ada. Semuanya imam ada di depan. Yang kedua, pembacaan sholat dikeraskan pada sholat yang harus dikeraskan. Apa saja yang dikeraskan? Duhur dikeraskan nggak? Enggak. Apa yang dikeraskan? Maghrib, sholat isya, sholat subuh. Asar tidak dikeraskan. Syir namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak nyaring. Itu ketentuannya. Ya. Dan imam itu gerakannya diikuti makmum. Diikuti semuanya, digerakannya dulu diikuti. Itu tata cara. Ini tata caranya. Kemudian imam itu bertanggung jawab atas sah dan tidaknya sholat seluruh jamaah. Kalau imamnya batal,
Allahu Akbar. Ternyata dijatuhin najis, baik itu kotoran cecak atau lain sebagainya, atau keluar angin dari belakang, tahu keluar angin, kentut kan batal. Itu batal semua kalau tidak langsung diganti imamnya. Artinya yang menjadi makmum di belakang imam harus siap menggantikan imam. Imam batal harus mundur. Nah, ketahui sudah batal, baik itu apa saja penyebabnya, langsung mundur digantikan yang belakang maju. Baru sholatnya sah. Ya, kalau batal imamnya maka batal semuanya. Nah, ketentuan jadi makmum ini berdiri di belakang imam jika hanya satu makmum laki-laki. Posisinya di sebelah kanan imam. Jadi posisinya gini ya, imamnya di depan, makmumnya di sini. Ya, kalau hanya satu makmumnya dan laki-laki. Ya. Kemudian makmum perempuan berdiri di belakang di barisan paling belakang. Perempuan di barisan paling belakang. Kalau makmumnya laki-laki, makmumnya kemudian makmum laki-laki, kemudian perempuan, begitu. Wajib mengikuti gerakan imam dan tertib. Tidak boleh mendahului imam, tadi sudah. Nah, sholat berjamaah ada kalanya itu kalian akan menemui imam yang lupa. Nah, ada caranya, bagi laki-laki beda, bagi perempuan juga beda. Kalau perempuan, kalau laki-laki dulu membaca Subhanallah, tapi niatnya dikir. Perhatikan, tepuikan, benar, cari makan, sudah kenyang, ya. Oke, laki-laki membaca Subhanallah. Kalau umumnya lupa rakaat, Subhanallah gitu. Tapi niatnya membaca zikir, ya. Dan tidak boleh membaca tidak ada niatan zikir, menjadi batal nanti. Umpamanya ini imamnya, belakang makmum. Lupa belum baca kunut, langsung sujud. Maka yang belakang mengingatkan dengan membaca 100. Nah, bagi perempuan gimana Ustaz? Kalau perempuan itu menepuk punggung tangan kiri. Mana yang kiri? Gini, yang kiri. Yang kanan dengan telapak tangan kanan 2 kali. Ini telapak tangan. Coba kiri gini. Yang perempuan, yang laki-laki boleh tahu juga, biar ngajari saudaranya yang perempuan di rumah. Ini posisinya. Ini yang agaknya nih. Ini ya posisi sholat berjamaah yang betul. Jadi caranya soft barisan sholat berjamaah jika terdiri dari imam dan laki-laki. Imam laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan, maka posisinya seperti itu. Jadi laki-laki dulu makmumnya, kemudian ikuti makmum perempuan. Kalau ada anak-anak itu di belakangnya makmum laki-laki dewasa. Anak-anak perempuan di belakangnya anak-anak laki-laki. Baru belakang perempuan dewasa. Oke. Nah, makmum anak-anak itu ya urutannya imam, makmum laki-laki dewasa, makmum laki-laki anak-anak, makmum perempuan anak-anak, kemudian baru makmum perempuan dewasa. Ini shaf atau barisan sholat berjemaah. Jika ada 2 orang laki-laki yang sholat berjemaah, ini posisinya, ya. Di sebelah Ustadz tadi yang mau minta, tapi malu temannya, jadi sebelah gini ya, agak mundur sedikit.
sebelah kanan. Kemudian jika makmum terdiri laki-laki dan satu perempuan, bagaimana? Ini perempuan lurus dengan imam, di belakangnya makmum laki-laki, posisinya seperti ini. Kelihatan? Ya, lurus dengan imam. Kenapa kita dianjurkan sholat berjemaah? Banyak sekali hikmahnya. Yang pertama apa? Sholat berjemaah itu lebih utama dari sholat munfarid, sholat sendirian. Berapa bedanya? Kalau sholat sendirian pahalanya 1, kalau berjemaah 20 derajat, 27 derajat. Dan manfaatnya yang ketiga, saling mengenal antar sama yang lain. Biasanya kalau orang NU salaman, saling mengenal. Dan perhatikan, apa syaratnya yang nomor 5? Ada yang tahu? Apa manfaatnya? Menambah keakraban, karena saling mengenal. Itu manfaat sholat berjemaah. Dan kemudian sholat berjemaah itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala karena bernilai sunnah. Oke. Untuk lebih memperdalam materi dan bisa kalian pahami, silahkan setiap kelompok ambil satu undian. Yang cepat, yuk ambil. Ya, ambil. Ya. Nah ini, ayo satu lagi. Bebas jangan. Oke. Yang mau pasang undian berapa? Undian memang 3. Berarti nanti nomor master ini mau berapa? 4. Juga nomor master berapa? 1. Berarti pakai berapa? 2 pakai juga. Ini berapa? Undian berapa? 4. Ini undian 3. Apa? Undian 3. Ya, bagus juga. Kalian itu diminta apa? Ini imam, 2 makmum laki-laki dan 2 makmum perempuan. Nah, yang hijau itu nanti jadi imam ya. Nanti seperti ini. Susunya apa? 2 makmum laki-laki. Ya, ayo silakan dikerjakan. Ya.
Ya. Nama lengkap ini? Ya. Ya, bagus. Kelompok 4 ya. Aku yang sama. Kemudian kelompok 4. Ya, silakan. Dari sini juga. Gua pilih. Semuanya bisa. Ya, yang ya, 5 menit kumpulkan. 5 menit kumpulkan. Baiklah, sudah selesai tugasnya anak. Bagus, alhamdulillah. Itu sudah selesai juga. Ya, posisi sholat berjamaah, terus sholat berjamaah maksudnya. Kelompok yang sudah selesai tujuh untuk menjelaskan hasil kalian ini. Semuanya maju. Ayo semuanya. Kalau sini apa? Nah, perhatikan ini kelompok 2 akan menjelaskan hasil kalian ini. Ya, kasih pulang ya kalian. Silakan kembali ke bawah kasih kalian. Berikutnya kelompok program ujian ketiga yaitu kelompok 1 dipersilakan untuk maju menjelaskan hasil karyanya. Kamu ya. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan dibawa ini hasil karyanya. Sudah belajar sholat berjamaah. Kira-kira pelajaran apa yang berkesan di pertama kali ini? Siapa yang punya mau menjawab? Pelajaran baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Pelajaran baru apa? Sholat tentang sholat berjamaah. Jadi kita sudah mempraktekkan sholat berjamaah dan juga ini pengetahuan apa yang sudah didapat? Ya, untuk kelompok 3 katanya mendapatkan pengetahuan posisi sholat berjamaah yang benar. Jadi ini bentuk sholat berjamaah yang benar. Tidak boleh makmumnya laki-laki terus imamnya perempuan. Salah. Ini yang betul, ya. Oke, terima kasih. Untuk teman berikutnya kita akan belajar tentang materi zikir dan doa setelah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai, itu biasanya membaca apa? Zikir. Nah, mungkin itu saja dapat kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan diteruskan dengan doa kafaratul majelis agar yang tidak berkenan dengan umum diampuni oleh Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.